Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinta Mahendra dengan NIM 20 10 20 210. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai sejarah perkembangan konseling. Akar sejarah perkembangan konseling. Konseling mulai berkembang pada awal tahun 1900. Ketika terjadi reformasi sosial dan pendidikan karena kondisi masyarakat yang saat itu sedang sakit. Di akhir abad 19 ini terjadi pergerakan reformasi sosial di Amerika. Para pionir dalam konseling yang selanjutnya disebut guidance ini kebanyakan para guru dan para pembaharu. Mereka memfokuskan pengajaran kepada anak-anak dan para pemuda. 3 orang pionir yang patut dicatat karena jasanya dalam membangun arah konseling adalah yang pertama Frank Person, kedua J.C. Davis, ketiga Clifford Beers. Selanjutnya 3 orang pioner tersebut adalah pertama Frank Person. Frank Person orang yang memfokuskan diri pada kepentingan konseling dan pengembangan karir para calon penerbang. Yang kedua, J.C. Davis. J.C. Davis menekankan pelayanan kepentingan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah sebagai suatu ukuran yang mendukung pembentukan kewarganegaraan yang baik. Yang ketiga, Clifford Beers. Clifford Beers mulai mereformasi pergerakan kesehatan mental terutama yang bersifat preventif, seperti bagaimana memperlakukan individu yang mengalami gangguan emosional. Sebagai tambahan, bagi mereka bertiga, konseling menjadi suatu profesi karena telah diformulasikan teori-teori yang efektif. Pada awalnya, konseling bergantung pada 4 teori utama, yakni direktif, E.G. Williamson. Kemudian non-direktif, Carl Rogers. Selanjutnya psikoanalisis dan behaviorism. Tahun 1950 banyak pendekatan baru diciptakan. Akar sejarah pertama. Frank Person 1854 sampai 1908 adalah seorang yang banyak ilmu pengetahuannya. Penulis yang persuasif, aktivitas yang tidak kenal lelah dan intelek besar. Davis 1988 Yitausi 1985 dalam Glading 2000. Ia adalah orang 3 yang pertama mengadakan gerakan bimbingan pekerjaan atau Vocation Guidance Movement di Boston. Akar sejarah kedua. Perkembangan sejarah kedua terjadi pada awal abad ke-20 dengan adanya konseling sekolah. Pada awalnya, tujuan para konselor di sekolah ini adalah meningkatkan kewarganegaraan. J.C. B. Davis adalah orang pertama yang membuat program bimbingan secara sistematik di sekolah-sekolah publik. Aubrey 1977 dalam Glading 2000. Selanjutnya, akar sejarah ketiga. Perkembangan sejarah ketiga dari perkembangan konseling psikologi tidak dapat dilepaskan dari gerakan kesehatan mental. Mental Hygiene Movement pada awal abad ke-20. Awal gerakan kesehatan mental ditandai dengan diterbitkannya buku Mind That Found Itself yang dikarang C.W. Beer 1908. Buku tersebut menekankan mental breakdown dan mental hospital. Pada tahun 1909, Beers mendirikan The National Committee for Mental Hygiene. Peran fisiologi konseling makin meluas karena adanya gerakan kesehatan mental ini.
Akar sejarah keempat, gerakan psikometrika atau the psychometric movement yang ditandai oleh yang pertama, munculnya studi tentang perbedaan individu atau individual difference. Yang kedua, gerakan pertama muncul di Prancis oleh Alfred Binet dengan pengukuran inteligensi Binet-Simon tahun 1905. Dan yang ketiga, dikembangkan alat tes psikologi untuk PD-1 dengan tujuan rekrutmen calon tentara oleh Walter Dale Scott yang disebut Army Committee on Classification of Personnel. Akar sejarah kelima. A. Berkembangnya konseling dan psikoterapi yang non-medikal dan non-psikoanalitik dari Carl Roger dengan bukunya yang terkenal Counseling and Psychotherapy pada tahun 1942. Timbul gerakan para ahli psikometrika dengan melakukan asesmen dan diagnosis 1930-an. Yang ketiga, pada tahun 1955, Donald Super mengembangkan tes psikologi untuk pekerjaan atau karir. Dan yang terakhir, akar sejarah ke-6. Pada tahun 1950, American Psychologist Association atau yang disebut dengan APA membentuk divisi-divisi 12 dan 17, yaitu psikologi klinis dan guidance and counseling. Selanjutnya diadakan training untuk mencapai tingkat doktor psikologi di kedua bidang. Divisi 17 adalah bimbingan dan konseling yang memiliki tugas di bidang-bidang pendidikan, pekerjaan, dan penyesuaian diri, personal adjustment. Sementara itu, konseling sendiri memberikan layanan psikologis terhadap orang normal atau mendekati normal atau near normal. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.